never let go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba. Baiklah, kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Pengertian sistem penjaminan mutu eksternal atau disingkat dengan SPME adalah suatu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM atau BAN PT untuk menentukan kelayakan suatu program studi dan perguruan tinggi yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT atau LAM melalui akreditasi dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi SPME atau akreditasi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Siklus sistem penjamin mutu eksternal. Evaluasi data dan informasi. Tahap evaluasi data dan informasi yang meliputi langkah yang pertama, pemimpin perguruan tinggi mengajukan pemohon kepada LAM untuk akreditasi program studi atau BAN PT untuk akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, LAM atau BAN PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud yang disimpan dalam PD Dikti. Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang meliputi langkah pertama, LAM atau BAN PT mengelola dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi perguruan tinggi. Yang kedua, LAM atau BAN PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Perguruan tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada BAN PT atau LAM. Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi berakhir. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem penjaminan mutu eksternal. Pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi ada dua bagian. Di antaranya adalah yang pertama, LAM atau BAN PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi pada BPD Dikti atau fakta hasil asesmen lapangan. Yang kedua, status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir. Apabila program studi atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut. Selanjutnya adalah landasan sistem penjaminan mutu eksternal dan internal. Ada 7 bagian, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pokja Penjaminan Mutu atau Quality Assurance Dikti 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Higher Education Long Term Strategi atau HALTES 2003 sampai dengan 2010.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir yaitu Pedoman Penjaminan Mutu PT Dikti 2003. Baik, selanjutnya. Tujuan sistem penjaminan mutu eksternal dan internal. SBME atau akreditasi bertujuan untuk menilai, menentukan kelayakan dan mutu program studi serta institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu. Fungsi akreditasi. Yang pertama, penilaian sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program studi dan institusi perguruan tinggi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, pemeringkatan mutu program studi dan perguruan tinggi. Yang keempat, bahan masukan perumusan kebijakan untuk pembinaan dan peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi. Dan yang kelima, pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan mutu pendidikan tinggi. Ya, ini seterusnya, proses SPME atau akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi, program studi, dan program perguruan tinggi yang terdiri atas 1. Terakreditasi, 2. Tidak terakreditasi. Sementara itu, peringkat terakreditasi program studi perguruan tinggi terdiri atas 1. Terakreditasi baik, yang kedua, terakreditasi sangat baik, yang ketiga, terakreditasi unggul, dan yang terakhir, makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut. 1. Terakreditasi baik, yaitu memenuhi SN Dikti. Yang kedua, terakreditasi baik sekali, dan terakreditasi unggul. Baiklah, mungkin demikian yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman memiliki saran, kritikan maupun sanggahan, bisa teman-teman tuangkan ketika diskusi nanti dalam grup. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.